Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, kapanpun Bapak Ibu menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hekal, mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Di sini saya di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Kandidat Joko Suharyanto, SEMMCPOD, akan mempresentasikan mengenai rancangan bisnis saya, yakni usaha catering, sehat, dan meal prep. Secara sederhana, ide bisnis ini berangkat dari satu permasalahan yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya bagi mahasiswa dan pekerja muda. Di satu sisi, aktivitas mereka makin padat dan membutuhkan makanan yang praktis. Namun di sisi lain, mereka juga mulai memiliki perhatian yang lebih besar terhadap kesehatan dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Dari kondisi tersebut, saya melihat adanya peluang untuk menghadirkan jasa catering yang tidak hanya menyediakan makanan siap makan, tetapi juga menawarkan makanan yang lebih sehat, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mobilitas tinggi. Baik, sebelum membahas bagaimana bisnis ini dijalankan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu alasan mengapa bisnis catering sehat ini dipilih. Saat ini, mahasiswa dan pekerja memiliki aktivitas yang cukup padat. Kondisi tersebut membuat waktu untuk menyiapkan makanan sendiri menjadi lebih terbatas. Akibatnya, pilihan makanan yang praktis seringkali menjadi prioritas meskipun belum tentu sesuai dengan kebutuhan kesehatan mereka. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat juga semakin meningkat. Jadi terdapat dua kebutuhan yang bertemu di sini, yaitu kebutuhan akan kepraktisan dan kebutuhan akan makanan yang lebih sehat. Karena itu, bisnis yang saya usulkan adalah jasa catering sehat atau meal prep, yaitu menyediakan makanan bergizi yang sudah disiapkan dan dikemas sehingga pelanggan tidak perlu direpotkan untuk menyiapkan makanan sendiri. Konsep ini menurut saya cukup relevan dengan gaya hidup modern karena pelanggan cukup melakukan pemesanan, kemudian makanan disiapkan dan dikirimkan sesuai jadwal. Jadi nilai utama bisnis ini adalah bukan hanya menjual makanan, tetapi menjual kemudahan bagi konsumen untuk menjalankan pola makan yang lebih teratur di tengah kesibukan mereka. Selanjutnya, kita masuk pada pertanyaan mengenai siapa yang akan menjalankan bisnis ini. Dalam rancangan ini, saya menempatkan diri saya sendiri sebagai pengolah usaha. Latar belakang manajemen menjadi salah satu dasar untuk mengolah bisnis ini secara lebih terstruktur, mulai dari perencanaan, pengolahan operasional, pemasaran, hingga evaluasi keuangan. Motivasi saya dalam mengembangkan bisnis ini adalah menghadirkan solusi makanan yang bergizi tetapi tetap praktis, khususnya untuk mahasiswa dan pekerja. Namun, karena bisnis makanan sehat berkaitan erat dengan komposisi dan kebutuhan nutrisi, pengelolaannya tentu tidak hanya mengandalkan kemampuan manajemen. Karena itu, dalam rancangan ini, saya akan mempertimbangkan kerjasama dengan ahli gizi atau nutrisionis untuk membantu mengembangkan menu sehat. Dengan demikian, bisnis ini nantinya tidak hanya berorientasi pada bagaimana makanan tidak dijual atau dapat dijual, tetapi juga bagaimana produk yang ditawarkan benar-benar memiliki nilai bagi konsumen. Selain itu, rancangan bisnis ini juga didukung oleh riset pasar sederhana untuk memahami kebutuhan dan karakteristik target konsumen. Jadi, peran saya adalah sebagai pengelola lebih berfokus pada pengelolaan bisnis, sementara aspek yang membutuhkan keahlian khusus dapat didukung oleh tenaga yang kompeten yang bekerja sama dengan saya. Setelah mengetahui siapa pengelolanya, berikutnya adalah mengenai waktu dan lokasi usaha. Bisnis ini direncanakan mulai beroperasi setelah kebutuhan modal awal terpenuhi dan persiapan operasional sudah siap. Persiapan tersebut mencakup pengadaan bahan baku, peralatan produksi, sistem pemesanan, hingga kesiapan pengiriman. Untuk lokasi, saya memilih kota Pontianak sebagai wilayah awal operasional. Lokasi outlet direncanakan berada di sekitar area yang strategis, terutama di sekitar kampus dan fasilitas olahraga seperti gym, lapangan bola, dan sebagainya. Pertimbangannya adalah karena dua lokasi tersebut memiliki calon konsumen yang cukup sesuai dengan target bisnis. Di sekitar kampus terdapat mahasiswa yang membutuhkan makanan praktis dengan harga terjangkau, sementara di sekitar fasilitas olahraga terdapat masyarakat yang relatif memiliki perhatian terhadap kebugaran dan pola makan. Target utama bisnis ini adalah mahasiswa, pekerja muda, serta masyarakat aktif yang membutuhkan makanan sehat, praktis, dan terjangkau. Jadi, pemilihan lokasi tidak hanya berdasarkan tempat yang ramai, tetapi juga berdasarkan kedekatan lokasi dengan target pasar utama. Kedepannya, apabila model bisnis ini sudah dijalankan dan permintaan meningkat, konsepnya juga dapat dikembangkan melalui sistem pemasaran dan pengiriman sehingga jangkauan pasar tidak hanya terbatas pada pelanggan yang datang langsung ke outlet. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang menurut saya paling penting dalam sebuah rancangan bisnis. Mengapa bisnis ini layak untuk dijalankan? Pada slide ini, saya mencoba menunjukkan adanya kebutuhan pasar yang menjadi dasar dari bisnis catering sehat.
Berdasarkan rancangan yang telah saya susun dan penelitian menurut World Health Organization atau WHO, setiap individu dianjurkan untuk mengonsumsi setidaknya 400 gram buah dan sayur per hari. Namun, data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa konsumsi buah dan sayur di masyarakat Indonesia masih sangat kurang, dengan 95,4% populasi belum memenuhi rekomendasi tersebut. Pada kelompok usia 20 hingga 24 tahun atau usia rata-rata mahasiswa, angka ini bahkan lebih tinggi, yaitu 95,7%, sehingga potensi dan peluang keuntungan yang didapat juga akan semakin tinggi. Terlepas dari angka tersebut, secara logis kita dapat melihat adanya perubahan pola hidup masyarakat. Semakin banyak aktivitas yang harus dilakukan dalam satu hari, maka semakin tinggi pula kebutuhan terhadap solusi makanan yang praktis. Di sini peluang bisnis itu muncul. Konsumen sebenarnya tidak hanya membeli satu kotak makanan, mereka membeli solusi terhadap keterbatasan waktu. Misalnya, seorang mahasiswa atau pekerja yang tidak memiliki waktu untuk memasak setiap hari dapat berlangganan meal prep untuk beberapa hari sekaligus. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu memikirkan menu setiap hari, mencari bahan makanan, memasak maupun membersihkan peralatan setelah memasak. Jadi menurut saya, keunggulan bisnis ini terletak pada kombinasi antara kesehatan, kepraktisan, dan efisiensi waktu. Hal tersebut yang kemudian menjadi value proposition dari bisnis catering sehat ini. Setelah mengetahui peluangnya, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana bisnis ini akan dijalankan secara operasional. Pertama, dari sisi produk. Saya merencanakan kerjasama dengan ahli gizi atau nutrisionis untuk membantu menyusun menu yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian, dari sisi pemesanan, pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui WhatsApp dan Instagram. Pemilihan kedua platform ini mempertimbangkan kemudahan akses karena target pasar utama merupakan pengguna aktif media sosial atau smartphone. Dari sisi operasional, salah satu hal yang paling penting dalam bisnis makanan adalah pengolahan bahan baku. Karena produk menggunakan bahan baku segar, maka stok harus dikelola dengan baik dan diperoleh dari supplier yang terpercaya. Tujuannya untuk menjaga kualitas produk sekaligus mengurangi risiko bahan baku terbuang. Kemudian, proses produksi juga harus dibuat secara efisien mungkin agar makanan yang dapat diproduksi sesuai jumlah pesanan dan dikirimkan tepat waktu. Untuk pemasaran, strategi yang digunakan adalah media sosial, endorsement, atau kerjasama dengan influencer, promosi yang menyasar mahasiswa pada periode semester baru, serta testimoni pelanggan. Menurut saya, testimoni pelanggan juga penting karena bisnis makanan sangat bergantung pada kepercayaan. Calon pelanggan tentu ingin mengetahui apakah makanan tersebut benar-benar enak, berkualitas, dan sesuai dengan apa yang ditawarkan. Jadi, secara keseluruhan, pengelolaan bisnis ini menghubungkan empat hal utama, yaitu produk yang sehat, pemasaran yang praktis, operasional yang efisien, dan pemasaran yang dekat dengan target konsumen. Dalam rancangan ini, harga paket catering ditetapkan sebesar Rp250.000 per minggu atau paket mingguan. Dengan target penjualan sekitar 40 paket per minggu, maka dalam satu bulan diproyeksikan terdapat sekitar 160 paket yang terjual. Jika dikalikan dengan harga Rp250.000 per paket atau per minggu, maka rancangan ini memproyeksikan omset awal sekitar Rp10 juta per bulan. Namun saya melihat bahwa angka tersebut bukan merupakan batas akhir dari potensi bisnis. Permintaan dapat meningkat pada periode tertentu, misalnya saat tahun akademik baru, masa orientasi mahasiswa, maupun setelah libur panjang ketika aktivitas kampus dan perkantoran kembali normal. Artinya, terdapat peluang untuk menggunakan momentum tertentu sebagai bagian dari strategi penjualan. Untuk keuntungan, rancangan ini memproyeksikan margin laba bersih sekitar 7-15% dengan peluang peningkatan apabila jumlah pelanggan bertambah dan operasional menjadi semakin efisien. Jadi, semakin besar volume penjualan, biaya operasional dapat dikelola menjadi lebih baik dan bisnis memiliki peluang untuk meningkatkan margin. Demikian pemaparan singkat dari saya mengenai rancangan bisnis usaha jasa catering sehat dan meal prep. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.